Bayangkan negeri kecil yang baru merdeka, tiba-tiba dihujani bom tanpa ampun. Dalam 3 tahun, lebih dari 2 juta rakyat Korea Utara tewas, bukan di medan perang, tapi di bawah hujan api dari langit. Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 6,5 ton bom, lebih banyak dari seluruh Perang Dunia Kedua di Pasifik, mengubah Pyongyang dan kota-kota lain jadi lautan api. Inilah luka kolektif yang membentuk Korea Utara. Mereka tak pernah lupa siapa yang membakar rumah mereka. Setelah Jepang menyerah pada 1945, mengakhiri pendudukan yang panjang dan menyakitkan, sebuah era baru seharusnya dimulai di semenanjung Korea. Kemerdekaan adalah janji yang tersirat, sebuah harapan yang membara di hati setiap orang Korea. Korea seharusnya merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan penindasan. Rakyat Korea berhak menentukan nasibnya sendiri, membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tapi dua kekuatan besar, Amerika dan Uni Soviet, dengan agenda dan ideologi yang bertentangan, mulai memainkan peran yang menentukan dalam nasib Korea. Persaingan mereka yang dikenal sebagai Perang Dingin akan segera merenggut kemerdekaan yang baru saja diraih. Mereka membelahnya di paralel ke-38 tanpa suara rakyat Korea, sebuah garis buatan yang memisahkan keluarga, komunitas, dan impian. Keputusan ini, yang diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat Korea, akan membawa dampak yang mengerikan. Di utara, Kim Il-sung, seorang pemimpin yang karismatik dan didukung Soviet, membangun rezim komunis yang otoriter. Kekuasaannya semakin kuat dengan dukungan penuh dari Moskow. Sementara itu, di selatan, Syngman Rhee, seorang tokoh anti-komunis yang didukung Amerika, mendirikan pemerintahan yang juga otoriter. Washington memberikan dukungan politik dan militer yang signifikan kepadanya. Korea jadi papan catur Perang Dingin, rakyatnya pion tak berdaya dalam permainan geopolitik yang lebih besar. Mereka terjebak di antara dua kekuatan adidaya, tanpa memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Ketegangan memuncak, kedua pihak mengklaim sebagai pemerintah sah, masing-masing didukung oleh kekuatan asing. Retorika permusuhan semakin meningkat dan ancaman perang semakin nyata. Syngman Rhee, didukung Washington, mengancam menyerbu utara dengan harapan menyatukan kembali semenanjung di bawah pemerintahannya. Ambisinya yang besar ini semakin memperkeruh suasana. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang selatan, sebuah tindakan yang akan mengubah jalannya sejarah Korea selamanya. Bagi Barat, ini invasi yang tidak beralasan. Bagi Utara, balasan atas perpecahan ilegal dan upaya untuk menyatukan kembali bangsa Korea. Amerika langsung mengirim pasukan sebagai bagian dari kebijakan pembendungan komunisme. Tindakan ini mengubah konflik ini jadi perang besar dengan 1,8 juta tentara dan koalisi 15 negara, mengubah semenanjung Korea menjadi medan pertempuran global. Di bawah komando Jenderal MacArthur, sebuah babak baru dalam peperangan udara terbuka. Amerika melancarkan strategi bumi hangus yang kejam. Taktik ini tidak mengenal ampun, menyasar bukan hanya target militer, tetapi juga infrastruktur sipil dan sumber daya alam. Selama 3 tahun yang mengerikan, langit Korea Utara dipenuhi oleh pesawat-pesawat pembom. Hujan bom dan napalm menjadi pemandangan sehari-hari, mengubah lanskap menjadi neraka yang membara. Lebih dari 6,5 ton bom, sebuah angka yang mencengangkan, dan tiba 2.000 ton napalm dijatuhkan tanpa henti. Sebuah kampanye pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Akibatnya sangat mengerikan, menghancurkan kota-kota yang dulunya ramai, desa-desa yang damai, dan infrastruktur vital yang menopang kehidupan sehari-hari. Jenderal Curtis LeMay, dengan dingin, berkata, "Kami membom mereka kembali ke zaman batu." Sebuah pernyataan yang mencerminkan brutalitas dan kehancuran yang disengaja. Dampak kemanusiaan sangat menghancurkan. Diperkirakan 2 hingga 3 juta warga sipil tewas akibat pengeboman tersebut. Sebagian besar korban adalah petani yang tak berdaya, perempuan yang berjuang untuk melindungi keluarga mereka, dan anak-anak yang kehilangan masa depan mereka. Bendungan-bendungan penting dihancurkan secara sistematis, bukan sebagai target militer strategis, melainkan untuk memaksimalkan penderitaan rakyat. Akibatnya, sawah-sawah yang menjadi sumber makanan utama dibanjiri, menghancurkan panen dan menyebabkan kelaparan yang meluas. Kelaparan melanda seluruh negeri, memperburuk penderitaan yang sudah tak terbayangkan. Ini bukan sekadar perang, tapi upaya sistematis untuk memusnahkan daya hidup sebuah bangsa,
menghancurkan bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga semangat dan harapan rakyat Korea Utara. Inilah alasan mendalam mengapa Korea Utara terus membangun kekuatan militer mereka. Sebuah tekad yang lahir dari trauma masa lalu dan keinginan untuk tidak pernah lagi mengalami kehancuran seperti itu. Mereka pernah dibakar hidup-hidup, sebuah luka yang tak akan pernah sembuh. Akhir 1990, pasukan Amerika hampir menghapus Korea Utara dari peta, mendekati Sungai Yalu di perbatasan Tiongkok. Mao Zedong melihat ini sebagai ancaman langsung. Jika Korea Utara jatuh, Tiongkok berikutnya. 2 juta tentara Tiongkok melintasi Yalu, melancarkan serangan kejutan brutal di musim dingin. Pertempuran Waduk Chosin jadi mimpi buruk bagi marinir Amerika. Intervensi Tiongkok memaksa garis pertempuran mundur ke paralel ke-38, mengubah kemenangan Amerika jadi perang buntu. Inilah yang akhirnya memaksa gencatan senjata pada 1953, Tiongkok menyelamatkan Korea Utara dari kehancuran total. Gencatan senjata siri 1953, sebuah momen yang seharusnya membawa kedamaian abadi ke semenanjung Korea. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Bukan damai, hanya jeda tembak. Sebuah perhentian sementara dalam konflik yang belum terselesaikan, sebuah ketegangan yang terus membara di bawah permukaan. Secara hukum, Amerika dan Korea Utara masih berperang. Tidak ada perjanjian damai yang pernah ditandatangani, hanya sebuah gencatan senjata yang rapuh. Dendam dan trauma jadi identitas nasional Korea Utara, tertanam dalam setiap aspek kehidupan mereka, diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah perang, penderitaan, dan pengorbanan menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan budaya mereka. Museum di Pyongyang penuh bukti nyata, sebuah pengingat konstan akan masa lalu yang kelam. Foto korban, wajah-wajah yang tak bersalah yang menjadi korban perang. Potongan bom, sisa-sisa kehancuran yang menghantui. Patung anak-anak hangus, simbol abadi dari kekejaman perang dan kehilangan yang tak terperi. Barat menertawakan dan mencibir, seringkali mengabaikan penyebab kebencian Korea Utara. Tapi menghindari pertanyaan-pertanyaan besar tentang tanggung jawab dan keadilan. Mengapa Korea Utara begitu membenci Amerika? Apa yang mendorong kebencian yang mendalam ini? Jawabannya tersembunyi dalam sejarah yang terlupakan. Mereka tak pernah lupa tragedi yang dihapus dari sejarah dunia. Sebuah sejarah yang penuh dengan penderitaan dan kehancuran. Barat menulis narasi pahlawan, seringkali mengabaikan atau meremehkan dampak dari tindakan mereka. Mengubur jutaan korban di balik klaim demokrasi. Sebuah ironi pahit yang terus menghantui Korea Utara. Korea Utara bukan haus perang, mereka hanya bertekad untuk tidak menjadi korban lagi. Mereka hanya tak mau melupakan siapa yang membakar rumah mereka. Dan mereka akan memastikan dunia tidak melupakan juga.